Kabupaten Bekasi, Bekasi darurat sampah. Terkait penanganan sampah di Bekasi, pemerintah harus hadir dan dibutuhkan kesadaran tinggi dari masyarakat. Minggu 23 Juli 2022, tim Podcast Bekasi membangun bersama aktivis muda yang juga aktivis lingkungan dan juga pendiri di RR Institute Amrul Mustofa dan Presiden Facebook Bekasi Ebong Hermawan mengadakan ngobrol santai dan diskusi terkait persoalan sampah di Kabupaten Bekasi. Dalam diskusi tersebut, Amrul mengungkapkan persoalan penanganan sampah di Kabupaten Bekasi harus segera ditangani secara serius karena semakin banyaknya jumlah penduduk, semakin padatnya jumlah penduduk, dan sampah pun dihasilkan lebih tinggi dan bahkan bertambah. Dan saat ini volume sampah yang ada tidak sebanding dengan TPA yang ada, kata Amrul kepada awak media. Gitu. Menurut Amrul, ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam penanganan sampah dan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran sampah di sungai-sungai atau TPS liar yang ada di Bekasi. Di antaranya, pertama, pendekatan secara budaya atau kultur, kedua, pendekatan secara teknis, dan yang ketiga, pendekatan regulasi atau aturan, ujar Amrul. Pendekatan budaya yang dimaksud Amrul lebih kepada persoalan kembali mengangkatnya kearifan lokal dan adat budaya masyarakat Bekasi yang saat ini sudah banyak ditinggalkan. Sedangkan pendekatan teknis lebih mengedepankan peningkatan dan pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang diperlukan pemerintah daerah untuk menangani dan mengatasi masalah sampah di wilayah Kabupaten Bekasi. Agar memotivasi menggerakkan pemuda-pemuda yang lain kan gitu. Tadi saya membaca apa itu tentang statementnya KNPI ya. Oke juga Ya, benar. Baik. Nah, inilah orangnya Amrul Mustofa. Assalamualaikum Bang Amrul Mustofa. Waalaikumsalam. Semakin Terima kasih saya disipin kopi Lampung nih. kopi Lampung ya. Satu apa namanya hasil daripada kekayaan alam Indonesia. Kopi Lampung. Kopi Lampung. Ya, oke baik. Bukan iklan ya. Bukan. Kopi Lampung. Oke baik, Bang Amrul, ya jadi kita berdiskusi pada siang hari ini di hari Minggu di tanggal berapa nih tanggal? 23. Di tanggal 23 Juli 2023 ya. Kita bersantai di mana juga suasana alam sangat natural, banyak bonsai-bonsai yang bertaburan di sini. Waduh, itu pencinta apa nih? Flora ya. Ya, begini, kalau ini saya melihat kegilaan kalau orang yang apa ya, yang mencintai bonsai itu, satu dia merawat, ya, dua ya kita lihat dia menghias juga, ya, tetapi dia tidak mau membesarkan. Tapi dalam konteks Bekasi dia harus membesarkan. Itu yang saya maksud. Itu kan bro. Ya. Orang melihat bonsai itu justru semakin kecil lagi seneng ya. Iya, memang pohon gede. Ada korelasi. Iya. Dengan Bekasi kalau menurut pendapat saya. Ketika permasalahan besar kita lihat bonsai. Pohon serut dan begitu kelihatannya kalau kita lewat gitu kan. Iya. Waduh, serem. Iya. Banyak misteri di pohon serut. Tapi ketika dikecilkan mulai bonsai akan menjadi sederhana, akan menjadi cantik dan digemari, betul nggak? Itu salah satunya. Mungkin ada tercermin daripada Bos Amrul nih. Iya. Sering yang banyak bonsai nih, gitu kan? Iya. Saya yakin beliau juga bisa peran serta, baik itu pemikirannya, betul nggak? Iya. Baik itu tenaganya di dalam membangun Bekasi. Iya. Baik. Oke, baik. Jadi begini ya. Iya. Saya teringat Kang Surya, dulu podcast saya dengan Kang Amrul lah 2 tahun yang lalu ya. Iya. 2 tahun, hampir 3 tahun yang lalu di Kaum Delu. Ternyata ada problem besar di Kabupaten Bekasi itu. Kita bukan hanya kalau ada di grup-grup yang kita lihat hari ini terkait masalah TP2D, terkait tentang pembangunan infrastruktur yang terkadang ya boleh kita lihat dah ya yang tidak terstruktur juga kan gitu. Ya Infrastruktur tidak terstruktur. Iya.
kadang-kadang tidak ada pendekatan kulturnya itu biarkan Pak PJ dan Niram dan Hai ini bekerja dengan semaksimal mungkin. Adapun gangguan-gangguan kecil itu seperti peribahasa gimana Marul? Anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Kita berikan ruang untuk bagaimana Bapak Damini Randan ini membangun Bekasi dengan gerakan cepatnya atau Satset Jaya, kan begitu ya. Bekasi makin berani kan begitu. Iya. Nah, terkait sampah ini Bang Suryo, ternyata problem besar juga. Kita sudah 3.300.000 penduduk, berarti ini ada persoalan terkait sampah. Masyarakat Bekasi itu adalah masyarakat konsumtif, ya. Dia beli baju, dia beli celana, dia beli bakso, itu pasti ada sampah. Ya kan? Pasti ya buang ya. Beli nasi goreng, ya. Bahkan ada paket tanda tong pun itu sampah juga. Nah, terkait itu Bang Suryo, kalau dulu mengikuti podcast saya dengan Kang Amrul, itu pernah kita bahas. Iya. Ada 3 pendekatan, baik aspek budaya, aspek budaya, Aspek teknis, terus aspek teknis dan aspek penindakan, regulasi gitu. Jadi kalau aspek budaya, Bang Suryo pernah nggak lihat di gang-gang itu? Yang buang sampah di sini adalah monyet, gadis kan? Iya. Yang buang sampah di sini adalah anjing. Iya, Tulisan itu. Terkadang yang buang sampah di sini mudah-mudahan ketabrak mobil. Nah, ini harus Bang Suryo dan Bang Amrul memberikan edukasi terkait ini. Ya. Buanglah budaya-budaya itu. Kita akhirnya bukan hanya pada persoalan tiap individu, tapi juga pada tiap pribadi orang masing-masing. Nah, tentunya aspek tadi Bang Amrul kita kasih ya sebagai statement pembuka. Kita ngomong sampah dulu, belum ngelor ngidul dulu. Siap. Edukasi. Dan ini problem besar, bahwa perluasan Burangkeng itu ternyata juga oleh masyarakat. Ya, artinya penampungannya kapasitasnya per hari cuma 800 ton, tapi sampah sudah 3.000 ton. Yang itunya kemana? Nah, itu Bang Amrul menjelaskan terkait itu bagaimana solusinya gitu ya. Barangkali memberikan pesan dan saran kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, yang terutama pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suryo, Bang Ebong, Presiden Disbudkar Bekasi. Di siang menjelang sore ini senang saya bisa bincang-bincang santai ya Bang, terkait dengan tema kita saat ini adalah tentang Bekasi darurat sampah. Bagi saya statement itu memang agak menggelitik saja gitu ya, karena walaupun bagaimana saya cenderung melihat Bekasi ini seharusnya tidak menjadi ruang di mana sampah itu bertumpuk secara tertimbun banyak gitu ya. Karena seharusnya program-program itu bisa berjalan dengan baik. Tapi tidak apa-apa. Walaupun seperti itu, memang faktanya diperlihatkan kepada kita semua dari catatan jurnalis dari tingkat nasional bahkan internasional juga sudah menulis bahwa di beberapa lokasi di Kabupaten Bekasi memang menjadi perhatian penuh oleh lembaga-lembaga NGO internasional juga kan gitu. Termasuk Greenpeace juga. Ya,
seperti itu. Ada beberapa kasus yang cukup meningkat perhatiannya di 1 tahun terakhir, yaitu lokasi pembuangan sampah yang di bantaran Kali Cibel salah satunya. Kemudian yang juga sudah semakin kronis, yaitu karena sudah mulai berkurangnya atau bahasanya sudah mulai overload kondisi sampah yang ada di TPA Buragan kita. Nah, mensikapi dua isu yang sudah sangat besar ini, kalau bagi saya seperti yang dari Bang Ebong singgung di awal, kita pernah podcast juga terkait ini soal sampah, dan saya sih berpikir memang lagi-lagi terkait dengan 3 pendekatan yang memang perlu dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, bahwa pendekatan pertama adalah pendekatan kultur atau budaya. Budaya di Kabupaten Bekasi atau budaya pada umumnya nih hari ini adalah budaya di mana sungai itu dibelakangi oleh tempat tinggal, oleh rumah. Nah, itu yang pernah kita bahas ya Bang. Jadi cenderung kebiasaan orang membuang sampah itu pada akhirnya ke bagian belakang rumah gitu. Dan adapun posisi rumah yang ada di belakang sungai itulah yang kemudian akhirnya sungai itu menjadi tempat pembuangan sampah. Padahal kalau misalnya ada satu macam penguatan budaya bahwa kita jangan menempatkan atau memposisikan rumah itu membelakangi sungai. Nah, mungkin akan ada penghargaan kepada sungai itu sendiri, akan ada semacam bentuk perhatian bahwa bagian depan rumah itu kadang-kadang kan menjadi perhatian kita. Kita akan lebih punya nilai tambah atau cenderung memberikan penghargaan ketika posisi rumahnya itu di depan sungai gitu, atau menghadap sungai. Sehingga itu dari aspek budaya itu juga jadi catatan kita semua. Bagaimana kemudian paradigma membangun rumah-rumah yang ada di sepanjang bantaran sungai, dan notabene adalah mereka memiliki lahan untuk hunian di sepanjang bantaran kali itu diberikan semacam dukungan budaya oleh pemerintah, bahwa diusahakan. Berarti pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir. Dari sisi ini pun pemerintah sudah harus hadir. Caranya apa? Terkait pencemaran sungai, Amrul mengatakan dan berpendapat pada pemerintah, seharusnya pemerintah memberikan dukungan secara budaya dan bahkan bila perlu memberikan awards untuk para penghuni-penghuni di bantaran kali yang menjaga kelestarian kali dan bersih kali daripada sampah. Itu adalah suatu program yang bisa membangkitkan kesadaran masyarakat Kabupaten Bekasi. Pemahamannya bahwa posisi rumah tinggal yang khususnya ada di wilayah bantaran kali itu usahakan untuk menghadap ke kali. Dari sisi itu mungkin nanti kita akan melihat semacam perubahan paradigma budaya untuk kemudian masyarakat itu tidak memperlakukan sungai itu sebagai tempat pembuangan, karena posisinya yang tadi di belakang tadi gitu. Kalau kita menempatkan posisi rumah itu membelakangi sungai, sehingga bagian belakang tentu tidak diperhatikan. Tapi kalau dibalik, mereka akan menghadap sungai, dia akan memperhatikan, akan menata, akan memberikan satu bentuk
daya dukung supaya bahwa kemudian halaman bagian depan rumah itu menjadi lebih baik lah tentunya kan. Sehingga bagi saya kehadiran pemerintah sudah bisa dimulai dari situ. Sedikit Itu banyaknya sifatnya dengan cara woro-woro, apakah preventif atau bagaimana? Gini Bang, ada semacam regulasi di sana. Ketika kita mendirikan rumah kan harus berizin, ya walaupun rumah tinggal, ya, izin mendirikan bangunan. Ya dari sisi itulah kemudian regulasi itu kemudian dibentuk. Tidak ada kata terlambat gitu loh. Walaupun hari ini kita lihat kondisi sungai-sungainya memang sudah seperti yang dijelaskan di beberapa media gitu kan, sudah tercemar berat. Tapi kan kalau kita juga mulai dari sekarang untuk membangun budaya itu, saya pikir itu bisa menyelamatkan gitu. Setidaknya bisa menyelamatkan seperti itu. Jadi dari sisi budaya, kemudian ada lagi budaya-budaya lain, yaitu budaya untuk bisa melakukan proses pengumpulan sampah dari rumah. Terus kemudian membuat yang seperti halnya pemilahan, budaya memilah itu juga mulai diterapkan. Nah, disitulah nanti baru ada pendekatan teknis Bang Ebong. Pendekatan teknis melalui teknis cara pengelolaan sampahnya. Nah, disitulah kemudian pemerintah pun perlu hadir di dalamnya melalui kerjasama dengan masyarakat kreatif lainnya, lembaga-lembaga swadaya yang memang fokus di dalam persoalan pengelolaan sampah dari sumber. Nah, hadirlah bank-bank sampah dalam hal ini. Kita setidaknya kalau melihat ada sekitar 170-an desa dan kelurahan di Kabupaten Bekasi ya, dengan 22 kecamatannya, sekurang-kurangnya itu satu desa dua bank sampah. Satu desa dua bank sampah. Jadi kira-kira ada sekitar 340-an bank sampah yang harus mulai dibangun oleh pemerintah sebagai sebuah bentuk pemberdayaan masyarakat secara teknis. Disitulah nanti Amrul juga menegaskan bahwa bank sampah sangat perlu untuk masyarakat di desa-desa. Menurut Amrul, setiap desa perlu 2 bak sampah untuk sebagai pembuangan sampah secara teratur dan bisa diolah oleh masyarakat baik secara ekonomis maupun non sampah ini ekonomis. kan tadi yang Bang Ebong bilang, sampah ini ada semacam proses buangan ya, sesuatu atau barang yang tidak diperlukan lagi sehingga disebut sampah. Sebab barang ini udah nggak diperlukan lagi dalam sebuah proses apapun. Walaupun sebetulnya ada teknik lain dalam hal pengelolaan sampah, itu 5R. Ada reuse, recovery, reduce, ada pokoknya ada 5 jenis itu, dan itu kemudian bisa diterapkan bagi sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomis lainnya. Tapi pada prinsipnya kalau sampah itu adalah sesuatu yang bersifat buangan. Nah, bagaimana buangan ini ditangani dan dikelola secara tepat dengan hadirnya pemerintah di dalamnya. Makanya tadi melalui bank sampah itu, pemerintah harus hadir ke tengah-tengah masyarakat, mengedukasi masyarakat, mulai dari sumbernya, Pak. Iya. Nah, bahwa kemudian nanti pemerintah menerapkan adanya proses pemilahan antara sampah organik dan anorganik misalnya. Kemudian sampah itu dapat yang terurai dan tidak terurai, itu kemudian dibangun gitu pengetahuan masyarakatnya. Ya pada prinsipnya saya sendiri siap lah membantu pemerintah dalam hal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
besar itu kita hadir. Amrul pun kembali menegaskan bahwa dirinya selaku warga masyarakat Bekasi siap dilibatkan dalam peran serta menanggulangi masalah sampah dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Bekasi. Terkait darurat sampah, dirinya sangat meniris dan siap untuk membantu pemerintah Kabupaten Bekasi. Ia pun mengapresiasi langkah-langkah PJ Dani Ramdan yang sudah melakukan program-program yang sangat efektif dalam melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Itu adalah solutif ya. Nah, terkait itu sekarang Bang Suryo itu kan sebagai orang media. Artinya kalau dalam kita lihat tuh ya berita-berita tentang sampah sudah masih begitu-gitu aja. Bang Suryo sering media itu mempersoalkan tentang aliran limbah dari industri. Nah, ternyata biang keladinya juga ada yang disebut sampah sampah masyarakat itu ya Sampah domestik. Ternyata ini menjadi biang keladi juga. Kita sama Bang Amrul dulu pernah ya nyebut berkali-kali itu sampai ketemu ulah, sampai ketemu apa. Karena sudah artinya kalau ibarat ini sudah mengkristal gitu, sudah menggunung, sudah menjadi tanah juga. Nah ini kenapa dari peran media ini perlu ini juga. Pendapat Bang Suryo gimana itu? Ternyata Ebong Hermawan, Presiden Facebook, yang juga menyoroti terkait permasalahan sampah yang di Kabupaten Bekasi juga mengatakan bahwa Kabupaten Bekasi memang betul-betul sudah miris dengan persoalan sampah dan sungai-sungai pencemaran yang ada di Kabupaten Bekasi. Ebong Hermawan juga menyoroti awak media yang harus tetap konsisten memberitakan tentang lingkungan, tentang sampah, tentang pencemaran yang ada di Kabupaten Bekasi. Awak media berbicara kepada Ebong Hermawan bahwasanya sudah sering viral tentang pencemaran, tentang sampah yang sudah sering kali diberita di Kabupaten Bekasi. Tentunya tinggal pemerintah segera konsisten dan segera melakukan penanganan yang serius berikut dengan masyarakat, memberikan edukasi, sosialisasi, pendekatan-pendekatan sesuai dengan apa yang tetapkan diprogramkan, serta masukan-masukan dari Amrul Mustofa selaku pegiat lingkungan. Aliran sungai itu dari Kaliwulu dan bukan rumah Fatih sampai ke Sukamantri. Dan itu yang dikatakan Cilemah Abang yang menunjukkan itu awalnya memang kita publikkan lewat pemberitaan gitu. Itu terkadang memang kali berwarna hitam, nanti bilang lagi bersih, nanti bilang lagi hitam. Di samping itu juga pendangkalan yang begitu tinggi gitu. Terkadang gitu kan. Sedimentasi di bawahnya ya itu tadi sampah domestik. Nah, seperti itu. Ya maka dari itu kita di sini yang dikatakan pendekatan budaya secara kultural itu sudah ada contohnya. Rumah-rumah di pinggir kali yang melewati Kaliwulu dan Sukamantri yang di bantaran kali itu. Dan sampai saat ini memang pendangkalan itu belum pernah dilakukan. Itu salah satunya. Gitu. Pengerukan pendangkalan sedimentasi, normalisasi kali itu tersebut. Nah, saya pernah mewawancarai satu desa yaitu di Sukarai. Itu tidak bisa, artinya kan ada juga aliran kecilnya itu yang sudah didirikan bangunan kecil, bangunan liar. Ada yang buat dadah, ada yang buat bahkan jembatan situ menumpuk. Dan berarti peran serta daripada pemerintahan kepala desa, kabupaten dan pemerintah provinsi bila perlu pusat gitu. Karena untuk memindahkan, untuk itu banyak sekali yang harus dikerjakan, pemindahannya, pembongkarannya kan gitu. Dan anggarannya cukup kita cerita saya pemerintah desa itu nggak bisa dianggaran desa, itu berisiko, itu sangat berisiko.
berisiko apabila pemerintah melakukan satu tindakan supaya normalisasi di samping biayanya berat, nah bro ya. Tapi kan itu pada akhirnya orang-orang yang sekitar tinggalan di bantaran kali itu bagaimana? Kita memberikan solusinya. Memberikan solusinya seperti apa? Bang, saya sempat juga bicara tentang Ini kan bicara manusia dengan manusia. iya regulasi bahwa proses perizinan penggunaan bantaran kali yang notabene adalah milik Perum Jaya Tirta atau milik pemerintah gitu, harusnya juga menjadi salah satu entry point yang harus diperhatikan gitu. Artinya ini apakah izin penggunaan atau membangun rumah di Dari Kabupaten Bekasi, Raja Wali News mengabarkan.